Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan hasil laporan kami terkait dengan analisis perilaku organisasi pada UMKM Popeyes. Saya Dinda Sui akan memaparkan terkait dengan profil organisasi. Jenis organisasi atau usaha yang kami ambil yaitu Popeyes Kak Loko. Dengan struktur organisasinya, owner sebagai pemilik dan juga pekerja pada usaha tersebut dan tidak memiliki karyawan. Sistem kerja pada UMKM tersebut cenderung sederhana, yaitu meliputi yang pertama proses penyediaan bahan, kemudian proses produksi dan juga penyajian, dan selanjutnya penjualan yang dilakukan dari lokasi pasar tersebut. Selanjutnya mengenai analisis perilaku individu. Terkait dengan persepsi kerja, berdasarkan temuan lapangan, kami melihat bahwa pemilik memandang usahanya bukan sekedar menjual minuman, melainkan sebagai sumber pendapatan utama yang stabil di tengah keramaian pasar wisata. Ia mempersepsikan pelanggan pasar sebagai kelompok yang haus dan butuh layanan yang cepat. Kemudian terkait dengan sikap kerja, berdasarkan teori komponen sikap, yaitu mengenai kognitif, afektif, dan juga perilaku, kami melihat bahwa sikap kerja pemilik sangat positif. Hal ini terlihat dari konsistensi jam buka kios. Sikap positif ini menjadi modal sosial di pasar Oesapa. Meskipun bekerja sendirian, sikap profesional mencegah terjadinya penurunan kualitas layanan ketika pemilik merasa lelah. Saya Olivia Tigekore dengan NIM 23190072. Saya akan menjelaskan tentang analisis motivasi kerja. Analisis motivasi kerja ada 3, yaitu yang pertama, teori. Teori kebutuhan Maslow atau fokus pada kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Yang kedua, temuan lapangan. Motivasi utama pemilik adalah penemuan kebutuhan dasar keluarga dan memastikan ada perputaran modal untuk hari esok. Tidak ada motivasi berupa bonus atau jabatan karena ia adalah pemilik tunggal. Yang ketiga, analisis. Motivasi pemilik berada pada level dasar namun sangat kuat atau survival motif. Dari sudut pandang akuntansi, ini tercermin dalam pengendalian biaya operasional yang sangat ketat. Ia sangat berhati-hati dalam mengeluarkan uang hasil penjualan karena motivasinya adalah menjaga keberlangsungan hidup dan modal usaha. Menjelaskan tentang analisis kepemimpinan dan dinamika kelompok. Ada 4. Yang pertama itu gaya kepemimpinan. Kondisi organisasi karena usaha dijalankan sendiri, gaya kepemimpinannya adalah otoritas mandiri seluruh kendali, visi dan pengambilan keputusan, seperti menentukan harga atau jam operasional ada di tangan pemilik tanpa interview pihak lain. Yang kedua itu komunikasi organisasi. Kondisi organisasi, komunikasi bersifat eksternal dan langsung tidak ada hambatan. Hierarki komunikasi terjadi antara pemilik dengan pelanggan, pemasok, pihak pengelola pasar, Oesapa. Yang ketiga itu dinamika kelompok. Kondisi organisasi tidak ada kelompok internal. Dinamika yang terjadi adalah dinamika lingkungan ekosistem pasar. Pemilik menjadi bagian dari kelompok informal pedagang pasar Oesapa. Yang keempat itu konflik organisasi. Kondisi organisasi konflik dominan bersifat interpersonal dengan pihak luar, dan intervensional konflik dalam diri sendiri. Contohnya persaingan lokasi dengan penjualan minuman lain atau rasa malas melawan target harian. Baik, saya akan melanjutkan materi analisis budaya organisasi. Nilai organisasi dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama itu kondisi organisasi. Nilai utama yang dianut adalah kemandirian dan kejujuran. Jadi pemilik percaya bahwa dengan bekerja keras sendiri dan jujur dalam takaran, misalnya jumlah susu dan gula yang konsisten, usaha akan bertahan lama. Yang kedua itu norma kerja.
Jadi terdapat aturan tertulis untuk selalu siap melayani sebelum jam sibuk pasar dimulai dan menjaga kebersihan area sekitar tempat usaha. Yang ketiga itu kebiasaan kerja. Jadi kebiasaan mencuci peralatan segera setelah digunakan, melakukan stok bahan di sore hari untuk penjualan esoknya, dan menghitung uang hasil penjualan setiap malam. Yang keempat itu hubungan kerja. Jadi kondisi karena tidak ada karyawan, hubungan kerja bersifat eksternal simbiotik. Pemilik membangun hubungan baik dengan pemasok es batu agar stok didahulukan, dan tetangga pedagang untuk saling menjaga keamanan. Saya Marianus Sulatul Lengari dengan NIM 22190236 akan menjelaskan tentang rekomendasi perubahan organisasi. Rekomendasi perubahan organisasi ada 3. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan perubahan, yaitu strategi melakukan pengamatan harian terhadap jumlah pelanggan yang hilang atau beralih ke pesaing lain sebagai data dasar perlunya perubahan. Yang kedua, analisis resentensi perubahan, yaitu meskipun dijalankan sendiri, pemilik tetap bisa mengalami resentensi interna berupa zona nyaman. Pemilik merasa sistem lama tanpa catatan sudah cukup berjalan selama ini. Yang ketiga, strategi komunikasi perubahan, yaitu visualisasi target pemilik, membuat catatan kecil di kerobak mengenai target baru, misalnya varian rasa baru bulan depan, sebagai pengingat konstan atas komitmen perubahan yang ingin dicapai. Yang berikut kesimpulan, UMKM Pop Ice merupakan usaha minuman populer yang sangat menjanjikan karena harga terjangkau, varian rasa banyak, dan disukai anak-anak atau remaja. Bisnis ini layak dijalankan dalam kurung potensi laba positif dengan modal relatif kecil dan pengambilan modal cepat.